Baiklah, dengarkanlah nasihat ini dengan hati yang lapang. Anggaplah ini adalah untaian kata yang kupersembahkan untukmu, sebuah panduan panjang untuk menenangkan gejolak emosi dan menemukan kedamaian dalam diri. Ketahuilah, ilmu ini bukanlah sihir yang menghilangkan emosi sepenuhnya, melainkan sebuah peta dan kompas untuk menavigasi lautan perasaanmu. Berikut adalah 7 pilar utama yang bisa menjadi peganganmu. Pilar pertama, mengenali dan memahami pemicu emosi, kesadaran diri yang mendalam. Perjalanan mengendalikan emosi dimulai dengan mengenali akar masalahnya. Jangan hanya melihat gejalanya, yaitu ledakan emosi, tapi selamilah lebih dalam untuk memahami apa saja tombol dalam dirimu yang mudah ditekan. Renungkanlah secara jujur, situasi seperti apa yang paling sering memicu kekesalan, kemarahan, atau frustrasimu. Apakah itu terkait dengan kritik, penolakan, ketidakadilan, merasa tidak dihargai, atau mungkin hal-hal yang lebih subtil seperti tekanan waktu atau lingkungan yang berisik? Cobalah untuk mengingat kembali kejadian-kejadian terakhir di mana kamu merasa emosi. Apa yang terjadi sebelum emosi itu muncul? Apa pikiran yang terlintas di benakmu saat itu? Bagaimana reaksimu secara fisik? Dengan mengenali pola-pola ini, kamu akan memiliki kesadaran yang lebih baik dan bisa mulai mengantisipasi datangnya emosi sebelum ia memuncak. Ibarat seorang nahkoda yang mengenali karang di perairannya, kamu bisa mengambil tindakan pencegahan sebelum kapalmu kandas. Pilar kedua, memberikan jeda dan mengelola reaksi spontan, kekuatan sebuah tarikan napas. Ketika gelombang emosi mulai terasa, respons alami kita seringkali adalah bereaksi secara impulsif. Namun, disinilah letak kekuatan sebuah jeda. Bayangkan dirimu sedang menghadapi api kecil, menyiramnya dengan bensin, reaksi spontan hanya akan membuatnya membesar. Berikan dirimu waktu sejenak untuk menarik diri secara fisik atau mental dari situasi yang memicu. Fokuskan perhatianmu pada napasmu. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan udara memenuhi perutmu, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Latihan sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan sistem sarafmu yang sedang tegang dan memberikan waktu untuk berpikir jernih. Jeda ini adalah ruang antara stimulus dan respons, di mana kamu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kamu akan bereaksi, alih-alih dikendalikan oleh emosi sesaat. Pilar ketiga, mengubah cara berpikir, menantang interpretasi negatif. Seringkali, emosi yang kuat bukanlah respons terhadap fakta, melainkan terhadap interpretasi kita terhadap fakta tersebut. Pikiran negatif dan asumsi yang tidak berdasar dapat menjadi bahan bakar bagi emosi yang merusak. Ketika kamu merasa emosi mulai menguasai, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah pikiran ini benar-benar fakta, atau hanya pendapat atau asumsi saya? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Cobalah untuk menantang pikiran-pikiran negatifmu dengan mencari bukti yang mendukung dan yang bertentangan dengannya. Alih-alih berpikir, dia sengaja membuatku marah, mungkin saja ia sedang terburu-buru atau memiliki masalah lain. Melatih diri untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang yang lebih rasional dan positif akan secara signifikan mengurangi intensitas emosimu. Ini seperti mengganti kacamata hitam dengan kacamata yang lebih jernih, sehingga pandanganmu terhadap dunia menjadi lebih seimbang. Pilar keempat, mengembangkan empati dan perspektif orang lain, menyentuh hati sesama. Salah satu akar dari konflik dan emosi negatif adalah kurangnya pemahaman terhadap sudut pandang orang lain. Cobalah untuk melatih dirimu berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang membuatmu kesal, alih-alih langsung menghakimi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang mungkin sedang ia alami? Apa latar belakangnya? Apa motivasinya?
Melihat dunia dari sudut pandang orang lain akan menumbuhkan rasa pengertian dan kasih sayang, yang secara alami akan meredam amarah dan kebencian. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dengan membuka diri terhadap perspektif orang lain, kamu tidak hanya mengurangi emosi negatifmu sendiri, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Pilar kelima, belajar mengkomunikasikan kebutuhan dan perasaan secara asertif, menyuarakan isi hati dengan hormat. Emosi seringkali memuncak ketika kita merasa kebutuhan kita tidak terpenuhi atau kita tidak mampu mengekspresikan diri dengan baik. Belajarlah untuk berkomunikasi secara asertif dan menghargai orang lain, tanpa bersikap agresif, menyerang, atau pasif, memendam. Gunakan kalimat, "Saya merasa," ketika kamu, "karena saya harap." Untuk menyampaikan dampak perilaku orang lain terhadapmu dan apa yang kamu butuhkan di masa depan. Komunikasi yang efektif dan asertif akan mengurangi kesalahpahaman, membangun batasan yang sehat, dan mencegah emosi negatif berakumulasi hingga meledak. Pilar keenam, menerima ketidaksempurnaan dan melepaskan kendali, menari dengan arus kehidupan. Salah satu sumber utama frustrasi dan emosi negatif adalah harapan kita yang tidak realistis terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang di luar kendali kita. Belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Orang lain akan melakukan kesalahan, rencana bisa berubah, dan terkadang hal-hal buruk terjadi. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti pasrah, tetapi lebih kepada berfokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, reaksimu, usahamu, dan melepaskan keterikatan pada hasil yang sempurna. Ini akan membebaskanmu dari banyak kekecewaan dan amarah yang tidak perlu. Ibarat seorang peselancar, alih-alih melawan ombak, belajarlah untuk menari bersamanya. Pilar ketujuh, merawat diri secara holistik, menyiram taman jiwa. Kesehatan fisik dan mental memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan emosionalmu. Ketika kamu lelah, lapar, stres, atau tidak sehat, kamu akan lebih rentan terhadap ledakan emosi. Pastikan kamu memprioritaskan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati dan yang membuatmu rileks. Temukan cara-cara yang sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi. Merawat diri adalah investasi penting dalam kesehatan emosionalmu. Ibarat sebuah taman, jika kamu menyiram dan merawatnya dengan baik, bunga-bunga kedamaian akan bermekaran. Ingatlah, mengendalikan emosi bukanlah tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan komitmen. Akan ada saatnya kamu merasa gagal atau kembali bereaksi dengan emosi yang kuat. Jangan menyerah. Setiap langkah kecil menuju pemahaman diri dan pengelolaan emosi adalah sebuah kemenangan. Percayalah pada kemampuanmu untuk tumbuh dan menemukan kedamaian dalam dirimu. Teruslah belajar, teruslah berusaha, dan berikan dirimu ruang untuk bertumbuh.